Pero kung ako sa'yo, gaganti ako. Tutulungan kita. Gusto mo? Film ini menceritakan pasangan Esme dan Noli yang telah hidup bersama tanpa sebuah ikatan perkawinan. Noli ini seorang kriminal yang sering melakukan pencurian di kota itu. Esme sendiri mengetahui pekerjaan Noli, tetapi karena cintanya Esme pada Noli, ia tidak mempermasalahkan pekerjaannya pacarnya. Hubungan mereka terasa renggang ketika kapten kepolisian di kota tersebut jatuh cinta pada Esme. Hahayaan mong mamatay si Noli? Suatu hari Noli ditikam oleh temannya dan ia harus dirawat di sebuah rumah sakit. Karena tak ada biaya untuk berobat, Esme pun memutuskan untuk bertemu dengan sang kapten meski Esme harus merelakan dirinya terjamah oleh sang kapten. Bagaimana kelanjutan hubungan Esme dan Noli? Ketika Noli mengetahui kalau Esme ada main dengan kapten kepolisian di kota itu. Langsung aja yuk kita ke alur cerita filmnya. Oh? Hah? Ayaw mo pa rin umamin? Bitawan mo nga ako! Film pun dimulai. Di sebuah kota di negara Filipina, tepatnya di sebuah pasar ada seorang pria yang bernama Noli. Noli ini terkenal sebagai pencuri di kota itu. Di hari itu, Noli sedang mengincar barang milik ibu-ibu yang sedang berbelanja di pasar. Tak butuh waktu lama, Noli pun berhasil mengambil beberapa ponsel milik warga dan Noli berhasil melarikan diri. Ketika itu, Noli memutuskan untuk pulang dan Noli memamerkan barang curiannya kepada Esme pacarnya. Meski belum menikah, Esme selalu memperlakukan Noli sebaik mungkin. Esme menyiapkan makanan kesukaan Noli di saat itu. Noli mengetahui kalau Esme menerima barang pemberian dari kapten. Tentu saja, Noli pun marah terhadap Esme. Noli sangat cemburu apabila Esme selalu berhubungan dengan sang kapten. Mereka berdua berdebat dan akhirnya Noli meminta maaf pada Esme karena dirinya terlalu cemburu. Hindi ka pa nasali sa akin eh. Babawi ako sa'yo. Suatu hari mereka berdua melihat orang asing yang sedang berjalan sendiri. Mereka berdua kerjasama untuk bisa mengambil barang orang itu. Tak butuh waktu lama, Noli pun bisa mengambil ponsel milik orang itu dengan Esme sebagai umpannya. No, okay. Single? Dengan barang curian itu mereka bisa membeli barang kebutuhan mereka berdua. Dan tanpa sengaja, mereka berdua bertemu dengan sang kapten di jalan. Ketika itu sang kapten menawarkan pekerjaan pada Esme. Mendengar itu, Noli pun marah pada sang kapten. Noli mengatakan pada sang kapten kalau dirinya masih bisa memenuhi segala kebutuhan Esme. Karena tak ingin berdebat, mereka berdua melanjutkan perjalanan dan meninggalkan sang kapten. Sesampainya di rumah, Noli meminta maaf pada Esme karena ia belum bisa membahagiakan Esme. Noli berjanji pada Esme akan berhenti dari pekerjaan ini dan ia sangat ingin menikahi Esme secara resmi dan mereka bisa hidup bahagia selamanya. Sarap naman nun. Keesokan harinya, Not-Not teman copetnya si Noli menghampiri ke rumah Noli dan Not-Not mengatakan ada barang bagus di hari ini. Segeralah mereka berdua mengintai target yang akan dijadikan sasaran oleh mereka berdua. Di saat itu Noli lah yang menjadi eksekusi dan Not-Not akan menunggunya di sebuah persimpangan jalan untuk mereka bertemu. Noli langsung melancarkan aksinya dengan gampang dan ia berhasil membawa tas milik perempuan itu. Tapi sial, Not-Not mengingkari janjinya dan ia menikam Noli. Dan Not-Not membawa kabur tas hasil curian itu. Noli segera dibawa ke rumah sakit. Di saat itu Esme kebingungan ketika suster perawat memberitahu rincian biaya rumah sakit Noli. Apalagi Esme harus menebus obat antibiotik untuk Noli. Tak punya cara lain, Esme pun mencoba untuk menemui kapten di kantornya. Kedatangan Esme di kantor kapten untuk meminjam uang dan Esme mengatakan kalau Noli sedang dirawat di rumah sakit akibat ditikam seseorang. Tak perlu basa-basi, kapten akan memberikan uang yang dibutuhkan oleh Esme. Tapi semua itu tidak gratis. Mau tak mau, Esme pun jatuh juga di pelukan sang kapten untuk mendapatkan uang biaya rumah sakit Noli. Kaya mo ba? Tapi sial, Esme diketahui oleh Rika wanita yang menyukai Noli. Rika mengetahui kalau Esme ada main dengan kapten.
Esme pun tiba di rumah sakit dan ia membawakan obat yang dibutuhkan oleh Noli. Esme mengatakan kalau ia mendapatkan pinjaman dari orang pasar agar Noli tak mencurigai dirinya. Singkat cerita, Noli pun telah sembuh dan Noli sedang berada di taman. Dan di saat itu ia dihampiri oleh Rika. Rika mengatakan pada Noli kalau ia telah melihat Esme keluar dari kantor sang kapten saat Noli sedang dirawat. Setelah mengatakan itu, Rika pun meninggalkan Noli. Semenjak ucapan Rika, Noli selalu kepikiran akan maksud Esme menemui sang kapten. Tibanya di rumah, Noli menanyakan uang biaya rumah sakit dirinya. Tapi di saat itu Esme tetap mengatakan kalau ia meminjam dari orang pasar dan ia juga menjual ponsel miliknya. Terjadilah keributan di antara mereka dan akhirnya Noli meminta maaf karena dirinya, Esme, rela berkorban. Sinusubukan ko naman, Pe. Ha? Sige na. Sorry. Kecurigaan Noli semakin menjadi. Dengan sengaja, Noli membuntuti Esme yang tengah berjanji akan bertemu dengan seseorang. Saat Esme bertemu dengan seorang pria, Noli langsung menghajar pria itu. Tentu saja, Esme marah pada Noli karena Noli tidak mempunyai alasan untuk cemburu karena Esme sedang melakukan COD barang penjualan dengan seorang pria. Sesampainya di rumah, lagi-lagi Noli meminta maaf untuk kesekian kalinya. Esme semakin bingung menghadapi sifat Noli yang sangat protektif pada dirinya. Suatu malam, Kapten mengunjungi kediaman Esme yang dimana saat itu Noli tidak berada di rumah. Melihat keadaan yang sepi, Kapten mencoba meminta jatah pada Esme, tetapi Esme menolaknya. Tak berapa lama, Noli pun datang dengan tepat waktu, dan Noli langsung menghajar sang Kapten, dan terjadilah perkelahian di antara mereka. Ipis ka! Nire-report kita sa polis! Di saat itulah, Kapten mengatakan pada Noli kalau Esme pernah mendatangi dirinya di kantor untuk meminjam uang buat biaya rumah sakit Noli. Tak hanya itu, Kapten juga mengatakan kalau dirinya pernah bermain futsal bersama Esme. Alam mo, yung pinatubos niya sa'yo sa ospital. Akhirnya Esme mengakui semua perbuatan yang telah ia lakukan. Esme beralasan kalau ia melakukan itu hanya untuk mendapatkan uang berobat Noli. Karena tak terima, Noli pun memilih untuk meninggalkan rumah. Hubungan Noli dan Esme semakin tidak membaik dan melihat keadaan itu, Rika pun memanfaatkan Noli untuk semakin membenci Esme. Saat Noli berada di sebuah taman, Rika kembali menghampirinya dan ia mulai merencanakan untuk menghasut Noli untuk meninggalkan Esme dan Rika mengajak Noli untuk tinggal bersamanya. Tutulungan kita. Di malam harinya, Noli tampak seperti orang gila. Tiba-tiba saja Noli membangunkan Esme dan Noli pun memperlakukan Esme secara kasar dan membuat bekas luka di tubuh Esme. Ternyata sifat Noli semakin menjadi. Ia terdiam sendiri di taman. Bahkan Noli tidak menghiraukan sapaan dari Rika. Karena ada sesuatu yang aneh terjadi pada Noli, Rika pun mengajak Noli untuk pulang. Puncaknya di malam itu Noli berhayal kalau Esme lagi bersama Kapten. Dan Noli pun segera mengambil pisau yang berada di dapur. Tanpa bak bibu lagi, Noli langsung menghantam Kapten. Ternyata semua itu hanya ilusi Noli. Yang terjadi, Noli telah melukai Esme, dan Rika pun meminta Noli untuk sadar atas apa yang telah ia lakukan. Beruntung Esme masih bisa selamat atas kejadian yang menimpanya. Noli pun segera dibawa ke rumah sakit jiwa untuk mendapatkan pengobatan. Beberapa bulan kemudian Esme mengunjungi Noli yang sedang dirawat. Menurut suster kalau Noli sudah stabil dan bisa diajak bicara, Noli pun mengatakan kalau dirinya ingin berhenti mencuri. Dan Esme juga telah bekerja di sebuah pabrik di kota itu. Dengan cintanya Esme, ia menunggu Noli untuk kembali sembuh total. Dan mereka berencana untuk menikah. Dan film pun harus berakhir. Bye. Ng lalabs ko.